Halo, bertemu lagi dengan aku setelah tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Virgo ya. Energinya terkait tentang nasib hidup kamu di bulan Juni 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate, berarti energinya memang bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Virgo. Kalau bisa, kamu ikuti dengan aku ini dari awal sampai akhir. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate, ya. Kita lihat ya, nasib hidup kamu di bulan Juni 2022. Energinya terkait tentang nasib hidup kamu. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada Page of Cups, Ten of Pentacles, Ten of Wands, Four of Wands, Ace of Wands, Knight of Cups, Five of Cups, Three of Wands, dua lagi untuk Virgo, Six of Pentacles, dan terakhir ada Eight of Swords. Thank you kartunya. Dan ini bottom of titiknya ya, Virgo. Nasib hidup kamu di bulan Juni 2022. Oke. Saya lebih lihat di sini sih, di bulan Juni ini ya, nasib kamu akan berubah ke arah yang jauh-jauh lebih baik. Jadi di mana di sini beberapa hambatan kamu dalam mengejar kesuksesan itu dapat kamu lewati ya. Wajar ya, tiap orang itu pasti ngalamin hambatan, jatuh bangun, gagal, ini itu pasti dialami. Ini cuma tergantung gimana si orang itu mau menyikapi, tetap berdiam diri, menyerah begitu aja, apa terus bangkit dan melakukan hal yang baru. Nah, kalau kamu di sini, kamu tetap bangkit, tidak menyerah dan terus menerus melakukan hal yang baru. Dan pada akhirnya, kamu dapat merubah nasib hidup kamu ke arah yang lebih berkelimpahan uang ya. Jadi di sini sih saya ngelihat di bulan Juni ini, bukan di bulan Juni ini juga ya, tapi pada tahun ini juga beberapa kehidupan kalian yang mengalami hambatan masalah uang itu sedikit demi sedikit mulai sudah nampak perubahannya, yang dimana barang mulai laku kenceng, deras penjualan, dimana di sini kamu bekerja ada kenaikan gaji, dapat promosi, atau mungkin di sini kamu dapat pekerjaan baru dan diterima, dan di tempat baru ini lebih worth it daripada tempat yang lama. Jadi kayak terus begitu dan begitu terus ya, Virgo. Itu yang saya lihat sih. Dan di sini semata-mata sebetulnya kenapa kamu ini pantang menyerah ya? Kenapa kamu itu pengen ngebet gitu ya? Sukses itu kan ngebet banget saya lihatnya di sini. Karena memang di sini kamu ada semangatnya. Ya, kamu punya semangat yang tinggi.
yang ibarat kata harus kamu buktikan pada orang tersebut, ya. Yang dimana di sini tuh kayaknya sebelumnya ini kamu mengalami suatu konflik, ya. Kayaknya kamu pernah direndahkan, maaf ya, kamu pernah direndahkan oleh seseorang, ya saya nggak tahu siapa ya, entah teman, entah saudara kamu, ya sepupu, tetangga, atau bahkan mungkin orang lain. Kamu pernah direndahkan, benar-benar direndahkan banget, hingga pada akhirnya kamu itu sakit hati. Tapi sakit hati ini, balas dendam terbaik kamu menurut kamu adalah sukses, bukan menyakiti orang tersebut. Ya itu memang benar, itu pikiran kamu tuh benar. Karena zaman sekarang orang tuh ya kalau sakit hati, yang saya bingung kenapa malah pakai santet ya, teluh dikerjain. Itu aneh banget yang kayak gitu tuh. Yang ada malah orang itu malah dapatin karma berkali-kali lipat lebih banyak yang dikasih sama Tuhan buat dia. Tapi memang kalau balas dendam terbaik itu adalah kesuksesan. Kamu nggak buktiin, ya, karena dari rasa sakit hati itu kamu direndahkan, ya. Ya memang kamu sakit hati, tapi kamu berupaya untuk positive thinking bahwa satu saat nanti kamu bisa membuktikan bahwa kamu nanti bisa berjaya, ya. Dan pada akhirnya terbukti lah. Saya ngelihat beberapa kesempatan kamu dapat, ya, beberapa kesempatan itu walaupun kadang-kadang itu mengundang konflik, kadang-kadang itu mengundang kekacauan, ya, kadang-kadang itu mengundang sepi, ya, banyak masalah, tapi kamu nggak pernah menyerah. Karena semata-mata ya, untuk sukses ini pasti ada hambatan, kerikil tajam yang akan menanti diri kita masing-masing, ya. Dan di situ Virgo, kamu sudah membuktikannya dan kamu tetap melangkah, pada akhirnya kamu sukses. Dan di sini kamu sudah merubah nasib hidup kamu dan kamu ingin membuktikan kesuksesan ini kepada orang yang pernah merendahkan kamu. Bukan berarti di sini kamu membalik menghina, bukan. Tapi ya ketika kamu sudah sukses, ya otomatis kan orang yang merendahkan kamu nanti lama-lama juga bakal tahu kok, lama-lama juga bakal dengar, ya, dengar, oh si Virgo ini sekarang udah sukses loh, udah mapan loh, udah banyak uang loh. Nah nanti yang merendahkan kamu juga bakal tahu, dan ngedengar itu nanti dia juga jadi malu sendiri, kok, ya. Di situ kamu nggak sampai balas dendamnya sampai kayak nyakitin, menghina, enggak. Kalau saya lihat nggak kayak gitu, ya. Ya bagus sih menurut aku, ya. Ngapain kita menghina? Balas dendam terbaik kan ya udah, kita udah sukses, dia udah tahu, ya udah cukup gitu. Dia dapat malu karena kata-kata yang pernah dia lontarkan ke kamu, ya udah, emosi, malu, ya, merasa rendah diri, itulah nanti yang akan dia terima, ya Virgo, ya. Congratulations nih buat kalian yang ngerasa energinya resonate dan cocok, ya. Kita lihat pesan angelnya untuk kamu Virgo. Terkait situasi dan keadaanmu saat ini. Untuk energinya ya kemungkinan sampai tahun ini, ya. Karena namanya mengejar kesuksesan itu kan semua butuh waktu, ya, dan itu nggak sebentar, ya. Oke. Oke. Nah, buat kalian yang mungkin di sini ngerasa belum ada perubahan sedikit pun, coba kalian berguru sama orang lain, ya. Maksudnya yang punya ilmu daging. Ilmu daging itu ya ilmu yang bermanfaat, ya, tentang ya metode yang memang apa nih harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini, apa nih gitu, ya. Kamu harus berguru. Dan di sini kamu juga minta tolong doa sama Tuhan biar semua diberikan kelancaran dan kemudahan, kalau bisa dibantu puasa. Dan di sini untuk hasilnya kamu harus bersabar, ya. Dari kartu oracle ini sih, kalau untuk yang sudah terrealisasi, ngerasa energi ini resonate, ini karena kamu sudah melakukan 3 hal itu. Tapi kalau belum ngerasa resonate, ya udah, kamu harus lakukan 3 hal itu. Dan ingat ya, ukuran kesuksesan tiap orang itu kan berbeda-beda. Dan ingat, selagi kita ingin sukses, kita harus juga introspeksi diri kita, ya. Kita buang hal-hal yang jelek atau mungkin sifat-sifat jelek kita agar kesuksesan itu lebih dipercepat oleh Tuhan. Oke, itu aja untuk kamu. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.